Yo guys, balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit guys. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan memenuhi janji gue ya di video yang tadi siang saya sudah upload ya tentang Bitcoin. Nah di video itu memang di bagian akhirnya saya ada infoin kalau misalkan suruh kalian request ya, pilih dua ataupun komentar dua koin yang pengen kalian lihat saya analisa. Dan komen yang terbanyak itu Sen sama koin Doge ya teman-teman ya. Jadi memang udah lama juga ya saya nggak ngebahas Doge nih ya, by the way. Kalau Sen sih sekitar 5 hari yang lalu sih saya ada bahas. Kalau Doge itu terakhir kali sekitaran 2 minggu yang lalu nih, Doge Shiba teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya, by the way. Untuk Bitcoin Dominance juga masih sideways. Kemudian untuk Bitcoinnya juga masih sideways nih teman-teman ya. Kita bahas untuk Doge dulu lah teman-teman ya. Jadi memang kita bisa lihat terakhir kali ini Doge ini ya teman-teman ya, untuk jangka pendeknya dia mengalami kenaikan harga ya teman-teman ya, dari ketika dia koreksi kemudian mantul gitu teman-teman ya. Karena memang good news dari Mamang Elon gitu teman-teman ya. Kita masih menunggu untuk kuartal 1 ini ya, big projectnya yaitu roketnya ya teman-teman ya. Roket Doge ini mau dibawa keluar angkasa sama Elon gitu ya. Jadi itu ada indikasi untuk Doge itu akan terpam bener-bener masif pam lagi teman-teman ya. Untuk sekarang kan jangka pendeknya beberapa kali kan diinfoin kalau misalkan Doge ini akan menjadi istilahnya salah satu koin yang bisa digunakan untuk bertransaksi di merchandise-nya Tesla dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita pergi ke technical analysisnya untuk time frame daily-nya. Kita bisa lihat di sini ya. Sebelumnya ya saya beberapa kali sudah menginfokan ya. Di sini adanya teman-teman ya trendline resistance yang terbentuk ya untuk si Doge ini. Nih, teman-teman ya. Berapa kali ya dia ini kena reject teman-teman ya. Jadi ini satu dan kedua, jadi potensially untuk Doge ini ketika dia up bisa saja akan testing di strong resistance ini, trendline resistance ini ya. Kalau misalkan di area sekarang itu di sekitar 3.900 sampai 4.000 rupiah teman-teman. By the way ini time frame daily ya. Kemudian untuk bagian supportnya ya atau key levelnya memang sebelumnya ini kita, nah ini saya tandain di sini satu teman-teman ya, lalu yang di sini keduanya. Nah, jadi ini sorry ya, kebalik ya. Yang atas pasti lebih satu, yang ini kedua teman-teman ya. Jadi ini saya tebelin ya nih, tuh satu. Ya, kemudian untuk bagian yang lebih bawahnya lagi ya, teman-teman sorry, saya warnain warna merah aja ya. Dan nah, ditebelin ya. Jadi yang warna biru ini yang satu, yang merah ini kedua teman-teman ya. Nah, dia ini udah jebol teman-teman ya. By the way, dia udah jebol untuk trendline support yang pertamanya. Kita bisa lihat ya. Di sini beberapa kali mampu dipertahankan, kemudian sayang sekali terakhir kali ini dia ambles. Ya teman-teman ya, bahkan drop sampai kisaran 2.000 rupiah di sini. Ya, kemudian sekarang ini ya dia masih mencoba untuk testing yang sebelumnya ya menjadi strong support juga teman-teman ya, menjadi new resistance yaitu di kisaran 2.400-an atau area sekarang. Dan di sini juga kita bisa lihat adanya EMA 21 dan 34 juga teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Ya berpas banget nih. Yang sebelum jadi support dan menjadi resisten di mana juga pas banget di area sini juga ada EMA 21 dan 34. Nah, jadi ini istilahnya benar-benar penting untuk si Doge ini ya. Kalau dia berhasil close di atas, kemudian dia retest untuk testing lagi ya di next resistance di kisaran 2.800-an. Ini adalah salah satu pertanda yang cukup baik untuk si Doge ini sendiri teman-teman. Untuk kita bisa lihat dia konfirmasi siap untuk rally kembali. Nah, cuman kalau memang area ini aja dia nggak kuat ya, dia bakalan testing lagi ke supportnya di kisaran 2.000 rupiah ya. Oke, jadi memang di area ini adalah sekarang ini penting banget lah untuk si Doge ya. Kalau misalkan dilihat ya, by the way ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya memang sudah saya infokan untuk key level supportnya satu dan keduanya udah saya sampaikan. Cuman memang sayangnya dia terdrop lebih dalam. Kemudian di sini ada pemantulan yang dipicu juga dengan adanya good news dari si Elon. Jadi mungkin saja ya teman-teman ya, ini harganya makin drop. Kemudian Elon benar-benar mau menyelamatkan berpapasan dengan juga dia sudah masuk area oversold ya di time frame daily-nya untuk RSI-nya. Jadi ya berpapasan juga gitu teman-teman ya. Elon nge-tweet dan juga indikatornya udah benar-benar oversold gitu ya. Jadi istilahnya mau diselamatin lah, kurang lebih sama juga seperti halnya di sini kejadiannya. Ya teman-teman ya. Good news-nya keluar gitu. Nah, yang kita harus lihat ya, ataupun beberapa target resisten tadi sudah saya sampaikan ya, di kisaran sekarang ini diuji di kisaran 2.400-an, next di kisaran 2.800-an ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk tarikan Fibo sendiri ya teman-teman ya, seperti apa gitu kan. Memang kalau misalkan kita asumsikan ini benar-benar menjadi bottoming-nya dia, kita tarik aja Fibo ya teman, dari swing high ke swing low ya. Jadi saya ambil dari sini swing high-nya ke swing low-nya di sini. Nah, beberapa area yang kemungkinan akan divisit oleh Doge ini saya tarik ke samping ya biar lebih enak dilihatnya.
itu biasanya ya next target nah ini tepat banget di retracement 0,3 atau sekitaran 2.800-an. Next lagi di retracement 0,5 atau sekitaran 3.100-an. Next lagi di golden ratio-nya retracement 0,6 atau kisaran 3.300-an. Ya, jadi ini adalah 3 next target resistance untuk si Doge 1, 2, 3 ini pas banget ya temen ya. Yang sebelumnya support nih pas banget dengan retracement 0,3, pas banget. Next lagi di retracement 0,7 atau kisaran 3.700-an, dan next lagi di sini nih. Area trendline resistance yang cukup strong untuk si Doge. Ya, jadi potentially dia akan bisa saja kena reject lagi nih teman-teman, kalau memang dia belum siap benar-benar untuk meneruskan penguatannya gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dia udah siap, ya benar-benar siap nih teman-teman ya, market mendukung ya dan lain sebagainya gitu kan. Dia bisa aja dia breakout, retest, ya udah lanjut pump lagi untuk ngejar ATH sebelumnya di kisaran Rp10.000 gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan untuk jangka pendeknya, perhatikan beberapa target resistance ini dengan supportnya yang sudah saya infokan. Jadi kalau misalkan kalian trade jangka pendek gitu ya, kalian udah siap-siap mengurangi posisi di beberapa area target. Itu aja sih teman-teman saran dari saya. Jadi balik lagi ke trade plan kalian, banyak banget yang nanya kapan saya mau jual dan lain sebagainya. Ya kurangin posisi aja. Oh, ketemu setiap kali kalian melihat resist, ya udah kalian cicil jual, kurangin posisi. Next lagi naik harga makin naik lagi. Wah, kalian cicil jual lagi dan lain sebagainya. Karena memang kita tidak pernah tahu kapan seller akan masuk lagi dan menggoncangkan price action dari si Doge ini, ataupun harganya bisa turun lagi, kan kurang lebih seperti itu. Kita nggak pernah tahu teman-teman di area resisten yang mana si seller itu masuk dan harganya terkoreksi cukup lumayan lagi gitu. Kita kan nggak pernah tahu kan di area resisten yang mana, makanya ada yang namanya cicil jual ya, ataupun mengurangi posisi ketika kalian memang sudah melihat beberapa target resisten yang tadi sudah saya infokan. Ini bisa menjadi referensi kalian, tentunya kalian analisa kembali teman-teman ya. Oke ya, jadi ini sekilas untuk Doge. Next saya akan bahas untuk ini teman-teman ya. Jadi ini untuk Sen time frame daily juga ya. Dia juga sekarang ini lagi OTW ya, ataupun lagi testing di EMA 21 dan 34 nya. Ya sama seperti si Doge, cuman memang dari segi price action memang pasti berbeda ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa key level ya, ataupun support resistance. Untuk si Sen saya tandain dulu teman-teman biar lebih enak ya. Di kisaran sini teman-teman ya, yang sebelumnya menjadi support and resistance juga di sekitar area 68 ribuan, sekitar area itu ya. Sekarang ini dia sudah berhasil break di atas dan sekarang dia testing dulu nih ya, testing di sini teman-teman ya. Jadi ini mungkin saya warnain warna orange saja, dalamnya ya warna orange ya, di EMA 21 dan 34 atau di kisaran Rp75.000. Nah, pertanyaan kalau misalkan dia nggak mampu untuk istilahnya break ya teman-teman dari area ini, ya udah dia bakalan koreksi lagi ya sedalam-dalamnya, testing di kisaran 62 ribuan ya rupiah. Jadi ya di kisaran ini dia testing lagi. Kalau memang ya di area EMA 21 dan 34 yang sekarang dia lagi di testing nih teman-teman ya, saya boxin warna oranye ini, dia nggak mampu untuk ngebreak, dia bakalan koreksi lagi ya, testing lagi ke beberapa area support yang tadi sudah saya infokan ya. Jadi untuk si Sen ini sendiri ya, kalau misalkan kita tarik Fibo ya teman-teman, apakah dia sudah memenuhi ataupun koreksinya sudah lumayan oke, kita bisa lihat ya teman-teman ya dari swing low-nya dia hanya. Jadi saya ambil swing low-nya di sini, ini swing high-nya ya, dia memang sudah terkoreksi sampai retracement 0,6 ini atau sekitaran 64 ribuan ya. Tentu lebih bawah lagi dia bala di kisaran 61 ribuan lah ya teman-teman, di mana ini adalah salah satu golden ratio juga ya untuk target penurunan dari Sen. Kemudian dia mengalami pemantulan, berarti kita bisa lihat ya teman-teman ya, untuk retracement 0,6 ya di kisaran 64 ribu ini cukup berfungsi ya. Kita lihat Sen ini mengalami pemantulan. Nah, kalau begitu ya teman-teman ya, kita coba tarik untuk target beberapa resistennya ya. Kita bisa tarik aja dari swing high terakhirnya dia ya ke swing low terakhirnya dia. Nah, ini ya teman-teman, saya tarik dulu ke samping biar lebih enak ngeliatnya. Nah, ya di sini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan ya. Pertama nih teman-teman ya, di retracement 0,3 atau kisaran 75.000 itu pas banget dengan area yang tadi sudah saya sampaikan ya, mana dia akan testing di kisaran itu untuk mencoba nge-breakout di EMA 21 dan 34 ya, atau box warna orange ini. Next lagi di retracement 0,5 atau di kisaran 79 ribuan atau 80 ribu ya, atau 79.900. Next lagi di retracement 0,6 atau di kisaran 84 ribuan, dimana juga sebelumnya ini menjadi support dan resistance. Ya, next lagi yang menjadi resisten nih, itu untuk beberapa target ataupun 3 target resisten terdekat untuk si Sen ini sendiri. Ya, tentunya kalian harus jujur lagi ya, balik lagi kalian analisa kembali untuk menentukan kapan kalian mau beli, kapan kalian mau jual dan lain sebagainya. Posisi mana kalian mau open dan close posisi, ataupun ya balik lagi ya teman-teman, buat kalian yang sudah akumulasi di kisaran 63.000, 65.000 dan lain sebagainya. Tentunya kalian kalau misalkan ngelihat nih
ya beberapa area target resisten ini ya. Tentunya kalau saya pribadi sih saya akan cicil jual gitu. Buat apa lagi ya menunggu ngepam sampai mana? Kalau misalkan trade plan kalian untuk trade jangka pendek ya ataupun ngambil swing juga ya teman-teman ya udah kurangin aja posisinya di beberapa target. Tidak ada salahnya kok ya, toh juga profit gitu kan. Nah kemudian next lagi target di kisaran retracement 0,7 atau kisaran 90.500. Jadi ini beberapa target resisten yang harus dan wajib kalian perhatikan atau waspadai teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, ini dari tekanan dari si sellernya sendiri ya, terakhir kali memang dia masuk dari area sini ya, ataupun level di kisaran 75.000. Next lagi kalau misalkan kita perhatikan dari time frame daily-nya ya, strong seller ini masuk di area sini di kisaran 84.000, di mana itu juga menjadi resisten di retracement 0,6 kalau tarikan Fibo ya. Jadi memang perlu diperhatikan di dua area ini teman. Di area pertama ini satu dan kedua ini ya. Jadi itu yang harus benar-benar diperhatikan karena memang kita bisa lihat sebelumnya pressure dari si seller masuk di area itu ya. Kemudian kita coba tengok sedikit untuk hourly-nya seperti apa, kita ambil ataupun lihat untuk time frame 4 jamnya lah. Nah kemudian juga banyak yang nanya ya kalau misalkan nyangkut gimana ya. Kalau misalkan nyangkutnya udah dalam ya, saran saya sih ya udah terlanjur hold aja. Kalau misalkan harganya makin turun ya averaging down. Tentunya juga perhatikan support Bitcoin juga ya teman-teman. Jadi jangan perhatikan support sennya doang, tapi perhatikan juga support Bitcoin-nya. Kemudian kalau yang udah profit gimana ya udah cicil jual aja, nggak ada masalah gitu kan teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan kita bisa lihat untuk time frame 4 jamnya nih teman-teman ya, time frame 4 jamnya ya. Dia ini udah berhasil nge-break dari EMA 21 dan 34 ya. Dimana memang dia sekarang ini lagi retest di kisar-kisarannya 70.000 lah. Ya dimana juga itu kan di bawahnya itu ada di EMA 21 dan 34 ya. Jadi ketika dia going up, dia retest ya, di sini mampu membentuk yang namanya higher low. Teman-teman ini kan low, kemudian higher low ya, ini mungkin saya warna merah. Berarti dia akan potensially lanjut up untuk membentuk yang namanya higher high. Jadi memang ini adalah salah satu progress ya untuk uptrend dan pembalikan arah dari downtrendnya si Sen ini sendiri. Ya tentunya menjadi istilahnya crucial momennya ataupun areanya itu di sekitar ya 68.000, 70.000 ya teman-teman untuk si Sen ini sendiri. Ya apakah kuat untuk testing di area sini? Kalau dia kuat ya bisa melanjutkan penguatannya untuk membentuk ataupun berproses melanjutkan uptrendnya dia. Ya, dan sedikit info ya, walaupun memang ini kan menjelang eventnya Sen ya, nggak melulu kalau misalkan event itu pasti naik. Oh ini event pasti ngepam dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di bulan Desember juga ya, event itu banyak, ada Chainlink, ada Theta dan lain sebagainya. Cuma naiknya juga naik dikit. Ada bahkan ada beberapa koin yang ada event juga nggak naik gitu. Jadi event itu bukanlah sebuah jaminan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan oh ini bakal event, harga bakal meroket gitu. Ada juga yang menjelang event harganya ngepam, kemudian pas event malah melempem, atau pas mendekati event harganya biasa aja, pas event baru ngepam. Jadi nggak ada yang pasti kalau ditanya ya. Ya teman-teman, jadi itu aja sekilas informasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa diulang lagi, analisa kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.